Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Percinta Sari dari kelas 11 IJKT 2. Pada video kali ini saya akan membahas bab 10 yaitu Spanning Tree Protocol. Nah, di sini ada dua switch dan dua PC. PC A IP-nya itu 172.168.1.1, sedangkan PC B IP-nya 172.168.1.2. Switch 1 dan 2 itu terhubung melalui flash internet FA0/1. Misalkan kabel ini putus, lalu akan ada interface lain yaitu FA0/2. Lalu jika kabel ini sudah tersambung FA02, terus kabel ini tiba-tiba nyala lagi. Nah, misalkan kabel ini dan FA0/2 nyala, itu kalau misalnya kirim paket berarti dia itu muter-muter. Jika paketnya muter-muter akan terjadi looping. Looping itu akan berhenti ketika salah satu switch ngehang. Untuk menghindari tersebut, kita itu bisa memblokir salah satu interface-nya. Misalkan FA0/1 itu diblokir. Nah, paketnya itu tidak muter-muter, maka tidak akan terjadi looping. Di sini saya sudah menambahkan 3 switch ya teman-teman. Kemudian kita hubungkan dari switch 2 ke switch 1. Kemudian dari switch 1 ke switch 3. Kemudian dari switch 3 ke switch 2. Kemudian di sini saya akan menonaktifkan ring latch-nya. Ini kita jangan centang aja. Maka di sini akan hilang ya teman-teman ring latch-nya. Nah, jadi untuk topologi ini berarti untuk paketnya itu pasti muter-muter, maka akan terjadi looping. Agar tidak terjadi looping, kita harus memblokir salah satu interface atau salah satu portnya. Nah, untuk menentukan port mana yang akan diblokir itu ada teorinya. Selanjutnya, kita akan membahas konsep dasar STP. Sekarang kita membahas teori penentuan portnya dulu. Misalkan ada 3 switch nih, switch AA, switch BB, dan switch CC. Nah, misalkan hexadesimal itu dari 0 sampai 9. Kalau A itu 10, B itu 11, C itu 12, dan D itu 13. Nah, dalam spanning tree itu ada part yang harus diblokir. Caranya itu kita bisa cari root bridge. Kemudian kita bisa lihat di bridge ID. Di bridge ID itu ada namanya priority. Secara default semua switch itu priority-nya itu sama, yaitu 3, 2, 7, 6, 8. Karena priority-nya sama, maka kita bisa cari MAC address yang terkecil. Misal di sini switch AA MAC address-nya itu adalah 10, 10, switch BB itu 11, 11, dan switch CC itu 12, 12. Maka MAC address terkecil adalah switch A, yaitu 10, 10. Nah, maka MAC address terkecil ini, si switch AA, dia adalah root bridge. Jadi pada root bridge itu semuanya harus menyala ya teman-teman. Nah, ini FA0/2 dan FA0/1 itu pasti menyala atau up yang disebut dengan decide port. Selanjutnya ada non-root bridge dan root port switch. Selain root bridge disebut juga non-root bridge. Ada port atau port tercepat menuju ke root bridge. Di sini misalkan switch BB root portnya itu FA0/1, sedangkan di switch CC juga FA0/1. Nah, root port yaitu port tercepat menuju ke root bridge. Nah, masih ada sisa nih FA02 dan FA0/2. Untuk menentukan siapa yang menang, kita bisa bandingkan MAC address terkecil lagi. Di sini pada switch BB adalah 11, sedangkan di CC adalah 12. Maka MAC address terkecil yaitu switch BB, sehingga dia yang menang. Maka port ini dinamakan designated port. Sedangkan yang kalah akan menjadi alternative port atau port yang akan diblokir ya teman-teman. Nah, untuk melihat MAC address-nya, kita itu bisa masuk dulu ke switch yang satu. Nah, di sini kita bisa ketikkan to show interface VLAN 1. Nah, ini kita bisa salin yang ini.
Kemudian kita tambahkan not. Nah, kita juga cek di switch 2 ya teman-teman. Lalu kita juga cek di switch yang ketiga. Nah, untuk kita bisa tahu memblokirnya yang mana, kita harus mencari MAC address-nya tercover terlebih dahulu. Bisa dilihat di sini, ini 0 ya kan 3. Ini kan E ya teman-teman. Nah, ini 3, kita berarti ini yang besar, ini juga besar. Ini C itu sama dengan itu 12, jadi kita pilihnya yang ini ya teman-teman. Nah, ini kita bisa beri nama alternate port. Nah, untuk melihat apakah ini portnya yang diblokir, kita bisa nyalakan link lens-nya. Nah, di sini benar ya teman-teman, ini portnya diblokir. Selanjutnya kita akan membahas tentang COS. COS itu sebenarnya sama saja dengan root port, yaitu router tercepat yang bisa terhubung ke root bridge. Nah, router cepat ini bisa kita lihat dari COS atau bandwidth-nya. Di sini kita tambahkan not dulu. MB sama dengan 100 MB sama dengan 19 1 GB sama dengan 4. Nah, masing-masing jalur ini costnya itu 100 MB. Sini saya akan tambahkan not dulu. Nah, untuk mengecek apakah benar ini itu costnya 100 MB, kita bisa melakukan perintah to solve spanning tree. Kita bisa lakukan misalnya di switch 2. Nah, bisa dilihat di sini costnya itu 19. Maka itu pakainya yang 100 MB setiap jalurnya ya teman-teman. Selanjutnya kita akan memanipulasi bandwidth-nya. Berarti kita itu akan memanipulasi bagian costnya. Kita konfigurasi di switch 2 saja ya. Kita masuk ke interface FA0/1. Kemudian kita ketikkan speed. Kemudian tanda tanya. Nah, di sini ada 10, 100 dan auto. Di sini kita coba yang 10. Dan kita ketikkan to solve spanning tree. Bisa dilihat di sini FA0/1-nya itu berubah menjadi 100 ya teman-teman. Jadi di sini itu 100 berarti 10 MB. Di sini saya juga akan menambahkan materi tentang bagaimana memanipulasi root bridge. Jadi untuk root bridge-nya itu tadi di switch 3. Sekarang kita akan mengubah untuk root bridge-nya. Di sini kita masuk ke switch 1-nya, kemudian kita ketikkan spanning tree. VLAN 1. Priority. Kemudian tanda tanya. Di sini tuh prioritinya tuh bebas. Yang penting dari rank 0 sampai 61440. Dan di sini saya ketikkan 1827. Dan di sini kita pilih yang paling kecil ya teman-teman, yang ini 28672. Priority itu kita pilih yang paling kecil. Kalau tadi kan untuk priority file-nya itu 32768. Pilih yang ini ya teman-teman. Karena ini itu priority yang paling kecil. Nah, berarti switch 1 itu sudah menjadi root bridge ya teman-teman. Nah, berarti sekarang root bridge-nya itu sudah berganti ke switch 1. Karena ini untuk port yang diblokir itu sudah pindah ke switch 2. Nah, di sini kita akan kembalikan saja. Kita ketikkan lagi kayak tadi, tapi kita pakai yang default ya teman-teman, yang ini.
Sini kita coba lihat lagi. Dan sini sudah berubah ya teman-teman. Nah, terus saya juga akan membahas tentang privilege spanning tree atau bisa disingkat dengan PVC-TP. Nah, jadi ini itu adalah informasi penting dari spanning tree, setiap villain-nya. Jadi setiap villain itu punya informasi penting dari spanning tree-nya. Masuk ke switch 1, kemudian kita ketikkan villain 2 dan 3. Kemudian kita cek dengan perintah to solve spanning tree. Nah, di sini itu ada informasi tentang villain 1 ya teman-teman ini. Terus kita akan coba terangkan semua switch-nya. Berarti untuk semua switch itu terhubung melalui interface FA01 dan juga NO/2. Nah, untuk konfigurasi RAM-nya kita samakan saja karena untuk portnya juga sama. Kita ke switch 1 dulu. Sini kita ketikkan interface F-line FA0/1 sampai 2. Kemudian kita switch port mode terang. Nah, di sini semua switch sudah saya terangkan. Lalu saya akan buat villain 2 dan villain 3. Kemudian kita cek dengan perintah to solve spanning tree. Bisa dilihat di sini ada informasi villain 1, villain 2, dan villain 3. Kita lanjut ke materi berikutnya tentang bagaimana cara memanipulasi rubis di setiap villain. Nah, di sini saya sudah menambahkan 2 PC ya teman-teman di setiap ininya. Kalian bisa bikin saja. Kemudian saya akan tambahkan villain 2 di switch 2. Kemudian kita ketikkan to solve spanning tree. Di sini sudah ada villain 2-nya. Lalu saya akan coba cek lagi di switch 1. Kita bisa cek dengan to solve spanning tree. Nah, di sini sudah ada villain 2 dan villain 3-nya ya teman-teman. Nah, saya itu akan membuat kalau misalkan villain 1 itu mau saling berkomunikasi, berarti dia tuh lewatnya muter. Misalnya dari PC 3 mau ke PC 1, berarti dia lewatnya muter dari switch 2, lalu baru ke switch 1, kemudian nanti baru ke PC. Kita ke materi selanjutnya yaitu membuat SPP 2 switch. Nah, di sini saya sudah menambahkan 2 switch dan 2 PC. Kemudian kita hubungkan. Di sini kabelnya kita pakai 2. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman topologinya. Nah, ini kita terangkan dulu 2 switch-nya. Nah, di sini mereka sama-sama memakai FA0/1 dan FA0/2. Kita ketikkan interface line FA0/1 sampai 2. Kemudian switch port mode terang. Kita lakukan di switch 2-nya. Interface line FA0/1 sampai 2. Kemudian switch port mode terang. Dan kita lihat switch port mode terang. Nah, di sini itu akan ada 2 interface.
Yang FA0/1 itu interface pertama, dan yang FA0/2 itu interface cadangan. Nah, kita akan mencari root list-nya. Kita ketikkan show interface VLAN 1. Nah, di sini MAC address-nya kita copy saja. Kemudian kita tambahkan not. Kita lakukan pada switch satunya. Kita copy. Nah, jadi di sini yang paling kecil itu yang switch yang ini yang pertama. Kita kasih not. Nah, kedua port di root bridge itu pasti akan menyala. Jadi FA01 dan FA0/2 itu dinamakan designated port. Nah, yang switch 2 untuk menentukan port yang terblokir itu ada aturannya. Jadi kalau cost-nya sama yaitu 19, kita akan mencari root port yang terkecil. Di sini antara FA0/1 dan FA0/2 yang terkecil kan FA0/1. Jadi di sini itu yang menyala FA0/1 atau menjadi root port-nya, sedangkan FA0/2 itu akan menjadi alternate port atau port yang terblokir ya teman-teman. Jadi dalam topologi dua switch ini kita bisa menentukan untuk root port dan mana port yang terblokir dengan melihat interface yang paling terkecil. Nah, tapi ini tidak berlaku di topologi 3 switch sebelumnya ya teman-teman. Sekarang kita akan memanipulasi agar switch 2 ini yang akan menjadi root list-nya. Kita bisa pindahkan dulu node-nya. Lalu jika menjadi root list, kedua portnya itu harus menyala, sehingga kita akan konfigurasi. Nah, di sini kita ketikkan spanning beri VLAN 1 priority. Kemudian tanda tanya. Nah, di sini ada 0 sampai 61440. Nah, kemudian di sini kita bisa hapus priority-nya. Kemudian kita kasih tanda tanya. Nah, di sini ada root. Untuk root itu sama dengan kita mengganti priority-nya. Kalau kita mau mengganti priority-nya itu kita harus menggunakan angka. Nah, di sini kita tidak perlu menggunakan angka tersebut, tetapi kita menggunakan perintah root karena kita akan mengubahnya menjadi root bridge. Nah, di sini kita bisa ketikkan root, kemudian tanda tanya. Nah, di root itu ada primary dan secondary. Kalau primary itu akan menjadi root bridge, sedangkan yang secondary itu dia akan menjadi non-root bridge. Sehingga kita akan menggunakan yang primary karena kita akan menjadikannya sebagai root bridge. Di sini kita bisa ketikkan primary. Kemudian kita ketikkan to show span. Nah, kalian bisa dilihat di FA0/2. Dia itu menjadi designated port yang tadinya alternate port ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa klik next. Nah, di sini yang FA0/2 itu dia berubah menjadi hijau, yang artinya switch 2 sudah menjadi root bridge. Yang kedua portnya itu sudah menyala. Sedangkan yang di switch 1 yang FA0/2 itu akan menjadi alternate port atau port yang terblokir ya teman-teman. Di sini kita masuk ke switch yang pertama. Di sini kita masuk ke interface FA0/1. Kemudian kita ketikkan speed 10. Kita keluar. Kita cek dengan perintah to show span. Nah, bisa dilihat di sini FA0/1 itu masih di block, lalu yang FA0/2 itu masih listening. Kemudian kita cek lagi. Dan di sini yang FA0/2 itu sudah forwarding ya teman-teman.
Tadi kayaknya FA0/2 listening, kemudian sekarang jadi forwarding. Ini merupakan cara agar FA0/1 itu yang terblokir. Nah, tadi kan saya bilang kalau mencari port mana yang terblokir itu dengan melihat interface terkecilnya. Nah, tadi kan interface terkecilnya kan FA0/1 karena kita ubah speednya, sehingga sekarang interface terkecilnya yaitu FA0/2. Selanjutnya yaitu port STP status. Port STP itu tidak langsung hijau ya teman-teman, tetapi berwarna orange terlebih dahulu. Agar menjadi hijau ada tahapannya. Di sini kita bisa membuat terlebih dahulu. Yang pertama ada listening, 15 detik. Kemudian yang kedua ada learning, sama 15 detik. Kemudian yang ketiga ada forwarding, hijau. Ini menandakan paket yang sekarang itu bisa dikirimkan. Nah, di sini kita bisa cabut di PC 2-nya ini. Kemudian kita hubungkan kembali dengan flash internet. Di sini kita bisa masuk ke switch yang 2 ini. Kemudian kita ketikkan sudo spank. Nah, di sini yang FA0/3-nya itu sudah forwarding ya teman-teman. Sekian pembahasan pada video kali ini. Terima kasih telah menonton saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.